kita melihat bahwasanya kepedulian masyarakat, terutama khususnya anak muda, itu semakin lama semakin menurun, semakin menipis gitu. Jadi kita bentuk wadah ini untuk coba membangkitkan kembali rasa kepedulian itu tadi. Tempat kita peduli. Banyak organisasi di luar sana yang ketika dia punya satu fokus, dia hanya menjalankan fokus itu aja. Ketika ada kejadian sesuatu yang di luar fokus dia, di dekat dia sendiri, dia bahkan mengabaikan. Merasa, oh ini bukan fokusku. Nah, ini bukan bidangku gitu. Jadi kita coba mau menampung itu, bahwasanya peduli nggak harus pilih-pilih. Mau di bidang apa aja ayo kita mainkan gitu. Pesisir itu sendiri memang kita sangat miris kalau untuk di bagian pendidikan. Karena memang kita sudah menyaksikan sendiri di sana ada satu lembaga gitu, namanya LPPBP, Lembaga Pendidikan Pintar Bagan Percut. Jadi di situ ada juga sekolah agama untuk anak-anak belajar mengaji gitu kan, ada juga untuk sekolah umumnya. Jadi mereka diajarin gitu dengan gurunya di sana ada gratis. Masih ada juga yang gratis seperti itu orang tuanya narik. Udah ngapain belajar, yuk kita ke laut. Kita sangat miris di situ, gratis saja pun mereka menolak gitu Kak. Untuk pendidikan. Lalu yang kalian lakukan kepada orang tuanya? Nah di situ kita coba masuk ke orang tuanya. Di situ juga kita akhirnya membuat satu kegiatan di situ. Jadi memotivasi anak-anaknya dan kita juga tunjukkan ke orang tuanya bahwasanya anak-anak ini juga punya potensi. Mereka punya potensi yang memang betul-betul mereka juga punya cita-cita yang mereka ingin capai. Sulit tidak memberi pemahaman begitu kan sama orang tua anak-anak itu? Sulit Kak, memang karena kita juga nggak bisa bilang itu satu kesalahan, nggak, karena memang apakah itu tergantung oleh tuntutan ekonomi juga kita nggak bisa menyalahkan itu gitu. Cuman kalau nggak kita mulai, otomatis pesisir akan seperti itu aja gitu. Anak-anak yang mereka memiliki potensi itu akan terbengkalai potensinya di dan daerah mereka jadi terus seperti itu. Terus tahu sendiri bahwasanya Indonesia negara yang belum bersih. Ya kita harus malu dengan negara-negara tetangga gitu kan. Tapi di kategori negara yang belum bersih ini ternyata di 2019 baru-baru aja Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwasanya Kota Medan adalah kota terjorok, terkotor di Indonesia. Jadi kita di situ harus tanda kutip harus sangat malu ya. Masyarakat Medan harus sangat malu. Jangan malah nggak peduli. Ya, ternyata di situ parah kita di situ kan. Dan ada lagi satu artikel di Kementerian Lingkungan Hidup bahwasanya Sungai Deli itu adalah sungai terburuk yang ada di Indonesia juga. Jadi salah bukan satu enggak, dia nomor satu. Nomor satu? Iya. Wah. Jadi kalau orang bilang Citarum apa segala macam, ternyata enggak. Kita di Medan, Sungai Deli gitu. Jadi memang kita sangat miris. Itulah makanya kita juga harus berkontribusi. Kalau dibilang konservasi satwa, kita masih bergerak di bagian campaign Kak. Oh, masih mengampanyekan bahwasanya satwa itu tidak boleh diperjualbelikan Kak, tidak boleh diburu Kak. Yang udah kita lakukan adalah campaign tentang Forever Against Animal Testing. Jadi Forever Against Animal Testing. Iya. Jadi ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya kosmetik itu sebelum diperjualbelikan Kak, itu dites ke hewan dulu. Oh, itu makanya animal testing. Iya, jadi mereka membuat tes kepada hewan dulu, bahkan sampai hewan itu beberapa mati gitu. Ada yang karena dia radiasinya apa segala macam itu ada. Jadi sebelum diperjualbelikan dites sama hewan dulu. Jadi menurut kita sih itu sangat
berperi kehewanan lah gitu istilahnya. Nah itu kan cukup tidak takut gitu, ada perlawanan begitu, ada dari pihak-pihak yang tidak setuju gitu, karena ini kan komersil, Ya, bisnis. bagi kita sih untuk merasa takut itu sih enggak Kak, karena apa yang kita suarakan adalah benar bagi kita itu. Jadi mungkin kita udah membuat petisi kemarin itu untuk tidak mencoba kepada hewan gitu kan. Kita juga memberikan solusi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Iya. Di zaman sekarang yang teknologinya canggih itu coba dibikin ke arah robot manusia, itu mereka bikin kosmetiknya gimana ada nggak terpapar di situ, ada nggak berbahayanya di situ, jadi jangan ke hewan lagi. Gitu. Terus bagaimana tanggapan mereka tuh? Tidak ada jawaban sampai sekarang Kak. Sampai dengan saat ini tidak ada jawaban, dan kita terus menyuarakan. Kita lihat di jalanan ada ambulans yang melintas gitu kan. Banyak orang yang tidak mau minggir untuk memberikan jalan. Jadi itu salah satu bahwasanya rasa kepedulian kita sudah semakin menurun gitu. Malah marah barangkali ya? Iya, malah marah dia, dikleksonin apa segala macam malah dia marah gitu. Jadi luar biasa lah, makin menurun gitu. Kalau di bidang lingkungan gimana? Kalau di bidang lingkungan sendiri, kalau kita lihat sendiri Kak, penyebab
banyaknya terjadi banjir saat ini yaitu tadi banyak orang buang sampah sembarangan. Itu ke sungai apa segala macam dan itu tidak ada yang menegur sama sekali. Jadi orang cuek. Ada dilihat orang buang sampah ke sungai, orang cuek gitu. Jadi tidak ada rasa peduli sama sekali, saling menegur, saling apa gitu kan. Jadi memang udah mulai menurun, sangat menurun. Jangan-jangan kalau lagi ada peristiwa katakanlah kecelakaan gitu yang terjadi di sekitar kita, banyak nih yang saya lihat punya gadget malah merekam dirinya sendiri dulu. Ya, mohon maaf nih, bersuah foto dulu di TKP ya. Bukannya malah nolong gitu. Ya, jadi banyak sebagai apa ya? Kalau di dalam bencana sendiri, kalau di dalam apa sendiri banyak masyarakat kita yang menjadi wisatawan jadinya. Akhirnya menjadi wisatawan bencana gitu kan. Bukan menjadi penolong, marah mereka menjadi ya tukang tengok-tengok gitu. Jadi bagian nengok-nengoknya, bagian foto-fotonya, bagian rekam-rekamnya jadi mendadak tiba-tiba jadi banyak gitu. Iya, bukannya malah ini ya, malah mengupload sesuatu yang mungkin itu bisa menyakiti perasaan keluarga korban kecelakaan gitu. Nah, ini memang miris ya pemirsa, makanya ini teman-teman di komunitas TKP ini menyamakan visi dan misi kemanusiaan tadi. Nah, sekarang yang melatar belakangi nih. Saat itu kita lagi santai, lagi refresh gitu kan. Jadi kita kumpul-kumpul dengan berbagai macam latar belakang, potensi masing-masing gitu. Jadi ada yang di bagian bencana, ada yang di bagian kemanusiaan itu sendiri gitu kan. Ada juga yang dia di bidang lingkungan hidup, ada juga dia yang di bidang konservasi satwa. Jadi kita berkumpul pada saat itu. Kumpulnya tuh lagi kemah? Kemah pada saat itu. Jadi kita lagi santai. Jadi kita terbiasa tuh ketika kita lagi kemah, kita coba mengisi suasana itu dengan padat. Jadi ada pembahasan yang kita bahas gitu kan. Jadi terbahaslah di situ. Bahwasanya di Indonesia sendiri belum ada satu organisasi atau wadah yang dia bisa menampung semua aspirasi. Jadi di berbagai bidang ini. Jadi belum ada, disitulah kita coba untuk membuat wadah ini gitu. Oke, berarti terus muncul nih TKP gitu. Itu dari siapa nih? Apa dari Syukur sendiri atau dari teman yang lain? Ada dari Rahmawati namanya. Nah, jadi dia yang coba menggagas itu, namanya kalau bisa kita bikin tempat kita peduli, jadi TKP. Di situ kita dealkan, kita coba membangun itu gitu. Mengusung tagline peduli tidak harus pilih-pilih. Nah, kenapa kalian justru ini berbuat beda? Ini nyampur ini, nggak dipilah-pilah, semuanya masuk nih bidang apa saja. Nah, jadi itu tadi dia Kak, karena berbagai macam latar belakang yang kita satukan di sini gitu kan. Banyak organisasi di luar sana yang ketika dia punya satu fokus, dia hanya menjalankan fokus itu aja. Ketika ada kejadian sesuatu yang di luar fokus dia, di dekat dia sendiri, dia bahkan mengabaikan. Merasa ini bukan fokusku. Ini bukan bidangku gitu. Jadi kita coba mau menampung itu, bahwasanya peduli nggak harus pilih-pilih. Mau di bidang apa aja ayo kita mainkan gitu. Kalau teman-teman di TKP itu kan berbagai bidang. Gitu. Nah, kalau Syukur sendiri sebelum terjun di TKP ini membidangi apa? Syukur dia dari awal itu dia di bidang kebencanaan Kak. Relawan di berbagai LSM, di berbagai lembaga yang memang khusus untuk terjun ke bencana pada saat itu. Gitu. Cerita pengalaman supaya pemirsa di rumah bisa tahu ya gitu serunya gitu berada di menjadi seorang relawan gitu. Pengalaman yang paling berkesan itu waktu kita penanganan masyarakat pengungsi di Karo waktu Sinabung. Bencana Sinabung Kak. Jadi serunya gini, ada juga orang di sana, masyarakat di sana, saudara kita di sana itu yang belum mengerti bahasa Indonesia. Jadi kita harus komunikasi intens dengan mereka, gimana apa segala macam gitu kan. Di satu sisi lagi ada juga yang memang jadi tantangan tersendiri untuk kita itu ada masyarakat yang memang ya kita normal bahasanya karena mereka tidak betah di pengungsian. Siapa sih yang betah di pengungsian gitu kan. Jadi mereka ingin balik ke rumahnya, tapi rumahnya itu masuk di kawasan zona merah Kak.
Yang itu memang sewaktu-waktu bisa kena ke mereka sendiri kalau mereka balik gitu. Jadi kita harus memang betul-betul coba ngasih pengertian ke mereka. Sekarang masih ada yang ngungsi nggak di sana? Syukur. Kalau bahasanya bukan pengungsian lagi sih Kak. Bahasanya bukan pengungsian lagi sudah karena direlokasi ya semua. ada beberapa desa yang sudah direlokasi. Jadi di posko itu mereka dibikin bilik-bilik masing-masing gitu. Balik lagi ke TKP tempat kita peduli ini kan fokusnya ada berapa bidang sebenarnya? Karena kan yang masuk di dalam itu macam-macam tuh keahliannya, spesialisasinya. Jadi kalau untuk bidang-bidang besarnya itu ada di bidang kemanusiaan. Bidang kemanusiaan ada lagi tuh di bawah-bawahnya ada pendidikan dan lain-lain gitu kan. Ada di bidang lingkungan hidup, ada juga di konservasi satwa. Oh, tidak jadi digabung konservasi satwa dengan lingkungan? Enggak. Jadi kenapa ada tuh? khusus. Kalau di lingkungan kita terkhusus untuk dia ke bagian tumbuhan. Dia ke bagian tumbuhan. Jadi kalau untuk satwa khusus. Jadi di satwa itu juga ada bagian masing-masing lagi. Dia untuk menangani jerat mungkin, untuk menangani konflik antara manusia dengan satwa gitu-gitu. Jadi ada masing-masingnya gitu. Nah kalau di bidang kemanusiaan yang sudah teman-teman TKP lakukan apa saja ini? Kalau untuk kemanusiaan jelas, kalau untuk di kebencanaan kita sudah pernah. Kayak bencana Sinabung. Iya gitu Sinabung ya? kemarin baru KM Sinar Bangun juga yang kemarin itu. Yang tenggelam kejadian itu. Di Danau Toba ya. Juga kita pernah memberikan satu inspirasi kepada anak-anak pesisir di Bagan Percut, desa Bagan Percut Setuan gitu. Jadi memang di sana sedikit cerita nih ya Kak, boleh ya? Karena memang di pesisir itu sendiri memang kita sangat miris kalau untuk di bagian pendidikan, karena memang kita sudah menyaksikan sendiri di sana ada satu lembaga gitu, ada satu lembaga namanya LPPBP, Lembaga Pendidikan Pintar Bagan Percut. Jadi di situ ada juga sekolah agama untuk anak-anak belajar mengaji gitu kan, ada juga untuk sekolah umumnya. Jadi mereka diajarin gitu dengan gurunya di sana ada gratis. Masih ada juga yang gratis seperti itu, orang tuanya narik. Udah ngapain belajar, yuk kita ke laut. Kita sangat miris di situ. Gratis saja pun mereka menolak gitu Kak, untuk pendidikan. Lalu yang kalian lakukan kepada orang tuanya? Nah di situ kita coba masuk ke orang tuanya. Di situ juga kita akhirnya membuat satu kegiatan di situ. Jadi memotivasi anak-anaknya dan kita juga tunjukkan ke orang tuanya bahwasanya anak-anak ini juga punya potensi. Mereka punya potensi yang memang betul-betul mereka juga punya cita-cita yang mereka ingin capai. Sulit tidak memberi pemahaman begitu kan sama orang tua anak-anak itu? Sulit Kak. Memang karena kita juga nggak bisa bilang itu satu kesalahan. Enggak, karena memang apakah itu tergantung oleh tuntutan ekonomi juga kita nggak bisa menyalahkan itu gitu. Cuman kalau nggak kita mulai, otomatis pesisir akan seperti itu aja gitu. Anak-anak yang mereka memiliki potensi itu akan terbengkalai potensinya di dan daerah mereka jadi terus seperti itu terus dengan seperti SDM itu. yang tertinggal ya. Kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan teman-teman di TKP ini, yuk kita saksikan tayangannya berikut ini. Sebagai salah satu komunitas yang juga peduli akan kebersihan lingkungan, tidak hanya di misi amal kemanusiaan, tapi teman-teman yang ada di TKP tempat kita peduli ini juga fokus di bidang lingkungan. Salah satunya adalah event Clean Up Day, ini aksi bersih-bersih gitu.
Jadi World Clean Up Day atau kita biasa bilang WCD itu kegiatan yang dilakukan secara serentak Kak, di 150 negara. Nah, jadi itu bukan kegiatan yang dibikin oleh TKP ya, tapi kita coba ikut berkontribusi di situ bahwasanya memang kegiatan ini perlu dilakukan, mengingat lingkungan kita yang saat ini memang sangat memprihatinkan gitu. Nah di situ ngapain aja tuh? Kalau di situ kita nanti akan ada aksi biasa, aksi bersih-bersih, Di daerah mana? Karena rata ini banyak sekali. Banyak. Kalau untuk di Medan ada beberapa lokasi Kak, dan ada yang di Danau Siombak. Kalau di kita ini ada sekitar 20 sampai 30-an komunitas yang bergabung di sini. Kita titik kumpulnya ada di TPU Mandailing, Jalan Brigjen Katamso. Sedikit cerita nih, sedikit gambaran Kak. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia negara yang belum bersih. Ya kita harus malu dengan negara-negara tetangga gitu kan. Tapi di kategori negara yang belum bersih ini ternyata di 2019 baru-baru aja Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwasanya Kota Medan adalah kota terjorok, terkotor di Indonesia. Jadi kita di situ harus tanda kutip harus sangat malu ya. Masyarakat Medan harus Jangan sangat malu. malah nggak peduli. Ya, ternyata di situ parah kita di situ kan. Dan ada lagi satu artikel di Kementerian Lingkungan Hidup bahwasanya Sungai Deli itu adalah sungai terburuk yang ada di Indonesia juga. Jadi Salah bukan satu ya? Enggak, dia nomor 1. Nomor 1? Ya. Wah. Jadi kalau orang bilang Citarum apa segala macam, ternyata enggak. Kita di Medan, Sungai gitu Deli ya? gitu. Jadi memang kita sangat miris. Itulah makanya kita juga harus berkontribusi kegiatan World Clean Up Day. Oke, di situ aksi bersih-bersihnya melibatkan masyarakat sekitar? Ada juga melibatkan masyarakat sekitar. Kalian juga fokus pada konservasi satwa. Ini yang seperti apa bentuknya? Satwa apa gitu? Jadi kita kalau dibilang konservasi satwa, kita masih bergerak di bagian campaign Kak. Oh, masih Jadi mengampanyekan. Mengampanyekan bahwasanya satwa itu tidak boleh diperjualbelikan Kak, tidak boleh diburu Kak. Yang udah kita lakukan adalah campaign tentang Forever Against Animal Testing. Jadi Forever Against Animal Testing. Iya, jadi ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya kosmetik itu sebelum diperjualbelikan Kak, itu dites ke hewan dulu. Oh, itu makanya animal testing. Iya, gitu ya? jadi mereka membuat tes kepada hewan dulu, bahkan sampai hewan itu beberapa mati gitu. Ada yang karena dia radiasinya apa segala macam itu ada. Jadi sebelum diperjualbelikan dites sama hewan dulu. Jadi menurut kita sih itu sangat enggak berperi kehewanan lah gitu istilahnya. Nah itu kan cukup tidak takut gitu? Ada perlawanan begitu, ada dari pihak-pihak yang tidak setuju gitu, karena ini kan komersil, bisnis. Bagi kita sih untuk merasa takut itu sih enggak Kak, karena apa yang kita suarakan adalah benar bagi kita itu. Jadi mungkin kita udah membuat petisi kemarin itu untuk tidak mencoba kepada hewan gitu kan. Kita juga memberikan solusi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Di zaman sekarang yang teknologinya canggih itu coba dibikin ke arah robot manusia, itu mereka bikin kosmetiknya gimana, ada nggak terpapar di situ, ada nggak berbahayanya di situ, jadi jangan ke hewan lagi. Gitu. Terus bagaimana tanggapan mereka tuh? Tidak ada jawaban sampai sekarang kan. Sampai dengan saat ini tidak ada jawaban, dan kita terus menyuarakan itu aja sih. Gitu. Baik. Nah, kok terpikir sih buat kegiatan campaign yang seperti ini gitu? Agak-agak bahaya tuh sebenarnya. Boleh dikatakan seperti itu ya. Kenapa milih terpikir ke sini gitu? Jadi menurut kita gini Kak, kita harus memulai dari hal yang kecil. Jadi kita harus memulai dari hal yang kecil. Kalau untuk satwa yang punah, yang hampir punah, yang mau punah gitu kan, kita juga mencoba campaign itu. Kita juga coba campaign itu, dan kita coba sinergi dengan pemerintah,
dan lembaga yang concern di situ, gitu kan. Kita coba itu. Jadi kenapa kita memilih yang ini? Karena memang kita coba memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa seperti ini loh ternyata yang dilakukan. Jadi kalau nggak kita beritahu, ternyata si pengguna kosmetik juga mendapatkan dosa dari itu, gitu sih. Ya, karena menyakiti hewan gitu ya. Menarik sekali, kita jeda, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang teman-teman yang ada di TKP, tempat kita peduli? Yuk kita dengarkan dalam tayangan kita. Yang Rama rasain, Rama tuh seneng gitu jadi relawan. Terus Rama juga bersyukur gitu menjadi relawan. Banyak hal-hal baru yang Rama ketahuin. Apalagi dengan berkumpulnya di tempat kita peduli, terutama ini adalah menjadi wadah bagi Rama. Kita kan membantu orang, peduli sama orang, terkadang bukan hanya dengan menggunakan materi, tetapi juga bisa menggunakan tenaga, menggunakan pikiran, menggunakan ilmu kita untuk mengekspresikan kepedulian kita terhadap sesama. Kenapa tertarik? Karena kesadaran diri itu susah pada diri sendiri. Jadi sebelum mengajak orang lain, saya ingin menanamkan kepada diri saya sendiri dulu untuk ikut di kegiatan ini. Harapan saya dan teman-teman yang lain ke depan untuk di pesisiran Sungai Deli itu bagaimana supaya masyarakatnya itu ikut andil dalam mengelola sampah. Jadi masalahnya itu tidak hanya sampah saja yang harus kita selesaikan gitu. Harus banyak yang harus kita selesaikan di Sungai Deli tersebut. Dari semua hal yang sudah dilakukan gitu ya, ada bidang macam-macam tadi, kemanusiaan, ya bencana iya juga, campaign against animal testing gitu ya, karena menyakiti hewan. Jangan karena tujuan bisnis tapi kita menyakiti hewan. Khususnya ini seperti saya nih pengguna kosmetik juga dapat edukasi baru nih. Apa yang Syukur rasakan gitu, menjadi relawan, kemudian bisa memimpin teman-teman di komunitas ini? Yang kalau Syukur sih pribadi yang Syukur rasakan saat ini mencoba untuk bermanfaat bagi orang lain, Kak. Itu sih, mencoba untuk bermanfaat.